Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Soharti Apriani. I'm from English Education Department 2 and 4. Now I will explain about ESP material development, but for the first I will continue the materials from Haryuni about the next explained by Howard about the guidelines in design effective English teaching materials. Pada bagian ini dia menjelaskan bahwa bahan ajar harus berhubungan dengan yang lainnya untuk mengembangkan keterampilan, pemahaman, dan item bahasa. Bahan ajar harus disusun secara adaptif terhadap tingkat keterampilan bahasa, tingkat kesulitan bahasa, harus menampilkan bahan otentik yang memungkinkan mahasiswa menggunakan bahasa itu dalam konteks kehidupan nyata yang dapat memberikan informasi dari bahasa yang dipelajari. Okay, the next point is point 8. English language teaching materials should be attractive. Nah, pada bagian ini menjelaskan bahwa bahan ajar yang menarik akan mampu membuat siswa memperoleh keefektifan dalam belajar. Oleh demikian, apapun bentuk bahan ajar harus mendukung tercapainya kompetensi dasar. Tercapai atau tidaknya kompetensi dasar akan ditentukan oleh materi ajar yang telah disusun sebelumnya berdasarkan tujuan masing-masing. Inilah perlunya bahan ajar bahasa Inggris harus disusun secara menarik. Beberapa aspek kriteria ini berkaitan dengan perancangan bahan ajar. Yang pertama yaitu physical appearance, yaitu pengembangan draft awal yang perlu diperhatikan agar lebih bermakna dan mudah diuji kemanfaatannya. Bahan ajar hendaknya perlu mencerminkan langkah-langkah kegiatan yang menuntut pemahaman tentang aspek kebahasaan tertentu dan penggunaan keterampilan dalam situasi nyata sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu user friendliness, yaitu materi juga harus menarik dalam hal kegunaannya, memilih dan menggunakan bahan yang ada agar sesuai dengan strategi pembelajaran. Kriteria yang ketiga yaitu durability, yaitu bahan ajar perlu digunakan lebih dari sekali dengan menyampaikan semua pembelajaran menurut strategi pembelajaran yang telah disusun, digunakan sebagai pedoman termasuk latihan. Kriteria yang terakhir yaitu ability to be reproduced. Ini merancang sendiri materi yang dapat menghasilkan materi yang menarik, memberikan atau mendesain materi secara terstruktur, baik mulai dari tingkat kesulitan yang lebih rendah hingga tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Nah, poin yang ke-9 yaitu English language teaching material should have appropriate instruction. Pada bagian ini bahwa bahan ajar harus memiliki instruksi mereka dalam bahasa yang sesuai, yang ditulis sesuai dengan target pembelajaran yang dapat membantu membuat instruksi menjadi lebih efektif dan efisien. Yang poin yang ke-10 yaitu English language teaching material should be flexible, yaitu kita merancang bahan ajar yang fleksibel, yang dapat dipelajari siswa dimanapun dan kapanpun, baik itu dalam keadaan diam ataupun bergerak. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai proses pengembangan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan suatu proses yang sistematis agar kesalihan dan kepercayaan bahan ajar dapat dijamin. Pengembangan bahan ajar yang sistematis dimulai dari proses perencanaan dan pengembangan dapat berupa aktivitas mengembangkan sendiri atau menggunakan bahan ajar yang sudah ada sampai pada uji coba bahan ajar. Menurut Hutchinson dan Waiters pada tahun 1987 telah mengemukakan langkah-langkah dalam pengembangan bahan ajar. Langkah pengembangan materi ajar yang pertama yaitu defining objective atau menentukan tujuan. Sebelum kita menentukan tujuan, terlebih dahulu kita perlu untuk mengenali peserta kita. Ini disebut dengan tahap analisis. Dengan mengetahui perilaku awal dan karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik.
perilaku yang berkenaan dengan penguasaan materi dan kemampuan ilmunya. Jika informasi tentang peserta didik telah diketahui, maka implikasi terhadap rancangan pembelajaran atau bahan ajar dapat ditentukan dan bahan ajar dapat dikembangkan. Pengenalan yang baik terhadap perilaku awal dan karakteristik awal peserta sangat ditentukan untuk menentukan kebutuhan peserta dan kemudian merancang bahan ajar yang bermanfaat bagi mereka. Nah, setelah itu barulah kita ke tahap perencanaan, yaitu menentukan tujuan bahan ajar. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka akan diperoleh peta atau diagram tentang kompetensi yang akan dicapai oleh peserta, baik kompetensi umum ataupun khusus. Tujuan pembelajaran ini ditetapkan untuk menunjukkan apakah apa yang harus dilakukan seorang siswa agar berhasil dengan baik, sebagaimana kompetensi yang akan dicapai siswa setelah melakukan proses pembelajaran. Related to this stage, there are principles must be considered as guide in defining objective. The first is materials provide a stimulus to learning materials. Materials have to organize teacher learning process. Materials embody a view of nature of language learning. Materials reflect the nature of the learning task. Materials can have a very useful function in providing the basis of teacher training by introduction teacher and a few technique. And the last is material provide models of correct and appropriate language usage. Okay, after defining objective, the next is selecting the model of materials design. Memilih model desain material harus dilakukan setelah memiliki analisis dan tujuan pembelajaran. Ini dilakukan agar dapat mengidentifikasi tema, isu, teori, prinsip, dan prosedur inti yang harus diuraikan dalam topik mata pelajaran untuk digunakan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, dengan memperhatikan prinsip, maka kita bisa memiliki model desain material. Model ini terdiri dari 4 elemen. Yang pertama yaitu input. This is maybe the next dialogue, video, recording, or any places of communication data, depending on the need that have been defined in analysis. The second is content focus. Is a term that defines the specific content measured by each item. Content focus reports should not be used to make a decision about instruction at the individual student level. The last is language focus. It aims at enabling learners to use language, but it is unfair to give learners communicative tasks and activities for which they don't have enough of the necessary language knowledge. After selecting the model of material design, the next is pemilihan strategi pembelajaran. Tahap pemilihan strategi pembelajaran merupakan tahap ketika kita merancang aktivitas belajar untuk memilih strategi pembelajaran yang diharapkan telah memiliki analisis instruksional dan tujuan pembelajaran serta telah mengidentifikasi topik mata pelajaran, media, sumber belajar yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Setelah melalui tahap analisis atau persiapan dalam perencanaan, selanjutnya adalah tahap pengembangan. Persiapan dan perencanaan yang matang sangat diperlukan untuk mengembangkan bahan ajar yang baik. Untuk membantu Anda mengembangkan bahan ajar, perlu dilakukan yang pertama yaitu menulis apa yang menjadi kekurangan untuk mengembangkan bahan ajar yang selanjutnya. Yang kedua, ingat bahwa bahan ajar yang dikembangkan harus dapat memberikan pengalaman kepada siswa. Yang ketiga yaitu ragam media, sumber belajar, aktivitas, dan umpan balik merupakan komponen yang paling penting dalam memperoleh bahan ajar yang menarik, bermanfaat, dan efektif bagi siswa. Yang selanjutnya yaitu ragam contoh alat bantu belajar, ilustrasi, serta pengemasan bahan ajar juga berperan dalam membuat bahan ajar, dalam pengembangan bahan ajar. Yang terakhir yaitu gaya penulisan untuk bagian tekstual, naratif, explanatory, deskriptif, argumentatif, dan perintah sangat penting agar siswa dapat memahami apa yang kita sampaikan. Setelah proses pengembangan bahan ajar, selanjutnya yang dilakukan yaitu evaluasi. Evaluasi ini merupakan proses untuk memperoleh beragam reaksi dari berbagai pihak terhadap bahan ajar yang ingin dikembangkan. Evaluasi ini hendaknya dipandang sebagai masukan untuk memperbaiki bahan ajar yang menjadi bahan ajar yang lebih berkualitas.
Evaluasi sangat diperlukan untuk melihat efektif bahan ajar yang dikembangkan. Apakah bahan ajar yang dikembangkan memang dapat digunakan untuk belajar, dapat dimengerti, dapat dibaca dengan baik, dan dapat membelajarkan siswa, dapat membuat pemahaman yang lebih baik kepada siswa. Ya, selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi perlu dilakukan untuk memperbaiki bahan ajar, yaitu yang pertama menghilangkan bagian-bagian yang dianggap tidak perlu. Yang kedua, memperluas penjelasan dan uraian atas sesuatu konsep topik yang dianggap masih kurang. Yang ketiga yaitu menambah latihan atau contoh-contoh yang dianggap perlu untuk dilakukan dalam proses pengajaran. Yang keempat yaitu memilah bahan ajar menjadi bagian-bagian yang mudah dicerna oleh siswa. Yang kelima yaitu memperbaiki kalimat, istilah, serta bahasa yang digunakan untuk meningkatkan keterbatasan. Yang keenam yaitu menambahkan analogi, ilustrasi, contoh kasus yang dianggap efektif dalam proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu menambahkan penggunaan media lain yang dianggap dapat memperjelas dan membantu siswa dalam mencapai tujuannya, membantu siswa dalam proses belajar dan membantu siswa mencapai apa yang mereka butuhkan. Sekian mungkin dari ini penjelasan yang dapat saya berikan tentang pengembangan bahan ajar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.